Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah pada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas adabu thalibil ilmi, adab etika orang yang mencari ilmu. Ada 6 yang kita bahas, kita singkat, padat, dan kemudian kita diskusikan. Poin yang paling pertama, orang yang mencari ilmu itu harus niatnya itu karena Allah. Ayaqsida bi ilmihi wajh Allah, itu poin pertama. Ibu, bahwa mencari ilmu itu ibadah kan ya. Mencari ilmu itu ibadah. Karena memang mencari ilmu itu adalah ibadah, maka harus memenuhi unsur mizan batin dan mizan dohir. Masih ingat ya ibu, mizan batin sama mizan dohir dalam masalah ibadah. Jadi kan seseorang itu ibadahnya diterima atau tidak itu tergantung dari mizan batin, mizan dohir tadi. Kalau yang namanya mizan batin itu timbangan-timbangan yang tidak tampak. Ini sangat-sangat penting berkenaan dengan mizan batin itu. Kalau untuk mizan batin itu surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Jadi tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menyembah Allah dalam posisi mukhlishina lahuddin, ikhlas. Lah ibadah itu kan ada yang sifatnya tauqifiyah dan tidak tauqifiyah. Lah mencari ilmu itu bagian daripada ibadah. Bahkan tidak hanya sekedar dianggap sebagai ibadah loh. Mencari ilmu itu juga disebut jihad. Masih ingat hadisnya ibu dulu? Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya di dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia itu ada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia itu pulang ke rumahnya. Jadi ya menuntut ilmu itu ya ibadah, dia ya jihad. Dan menuntut ilmu itu yang kita sebut dengan riyadul jannah itu.
taman-taman surga. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, karena dia itu sebagai riyadul jannah, dia itu sebagai ibadah, dia itu sebagai jihad, maka ini tidak bisa diterima kalau mizan batinnya itu tidak benar. Mizan batin itu apa? Timbangan yang ada di dalam hati ini loh. Apa itu? Niat. Masih ingat hadis ini ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di sini ini ada kalimat ya, innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'im ma nawa. Apa artinya? Sesungguhnya ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Dan seseorang itu ya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang dia hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, au imro'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita supaya dia menikahinya dia, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini kan berkenaan dengan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Niatnya cuman ingin mendapatkan seorang wanita namanya Ummu Qais. Maka muncul hadis ini, itu yang kita sebut dengan asbabul wurud. Jarak antara Mekah Madinah itu ratusan kilometer ya, kurang lebih 400 lebih kilometer. Pada masa itu belum ada bis, belum ada pesawat, belum ada mobil, sepeda. Jadi cuman hanya onta, kuda, keledai, jalan kaki. Itu kan luar biasa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa. Dia hanya mendapatkan seorang wanita yang dia nikahi, tidak dapat pahala apa-apa. Apatah lagi modelnya kita menuntut ilmu duduk di masjid seperti ini. Kalau niatnya lain ya nggak dapat apa-apa. Datang ke sini kalau memang jenengan sejak awal dari rumah datang wis bismillah tak nuntut ilmu karena Allah, maka sejak berjalan melangkahkan kakinya sampai masjid ini sampai nanti pulang itu dianggap oleh Allah jihad fisabilillah. Dan andai kata pas ketika menuntut ilmu ini karena Allah kemudian nyawanya dicabut oleh Allah, maka dia tergolong syahid akhirat. Ya tetap disolati, tetap dimandikan, tapi di dalam pandangan Allah dia orang yang mati syahid. Belum lagi nanti kita bahas fadilahnya orang yang duduk seperti ini, fadilahnya menuntut ilmu itu apa? Banyak sekali, Masya Allah. Makanya eman kalau orang itu tidak datang ke masjid taklim itu eman betul. Baik, jadi itu namanya mizan batin. Mizan batinnya itu berarti niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan masih ingat ya hadis riwayat Muslim ini? Saya singkat, hadisnya memang cukup panjang sampai sekian ini, cukup panjang. Jadi nanti di yaumal qiyamah ini Rasulullah cerita di dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu cerita nanti di yaumal qiyamah itu ada orang yang didatangkan di yaumul hisab, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama itu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini didatangkan, dihisab, ditanyai. Jawabannya dia apa? Qataltu fika hatta ustushhitu. Saya itu berperang, berjihad di jalan engkau sampai saya mati syahid. Jawabannya Allah apa, Bu? Kadzabta, kamu dusta. Ini di sini nih baris yang nomor 3.
Ini baris nomor 4. Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kamu dusta, kata Allah. Tetapi kamu itu berperang karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Akhirnya dia itu diperintahkan ya, malaikat diperintahkan untuk orang ini fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, diseret, diwalik wajahnya yang di bawah, dilemparkan ke dalam neraka. Padahal mati syahid. Kenapa kok bisa didustakan oleh Allah? Karena niatnya itu. Dia niat itu berperang bukan karena ingin membela agama Allah, tapi dia itu berperang karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Wah, dia pemberani deh. Wah, itu kata Allah Pak, pendusta. Orang yang kedua, ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang kedua, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, orang yang belajar Al-Qur'an. Ya, orang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Terus sama Allah ditanya, fama amilta fiha. Jawabannya orang ini tadi yang belajar ilmu. Apa? Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku itu membaca Al-Qur'an karena engkau. Jawabannya Gusti Allah Pak Ibu, kamu dusta, kadzabta. Walakinnaka ta'allama al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Masyaallah. Allah langsung ngomong kamu dusta, pembohong. Kamu cari ilmu itu bukan karena aku, tapi kamu itu mencari ilmu karena ingin disebut sebagai orang pinter. Dan kamu membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi kamu itu membaca Al-Quran karena ingin disebut sebagai qari. Dilemparkan lagi kemana Bu? Neraka. Berarti salah niat. Ibu tadi jenengan datang ke sini niatnya apa? Cari ilmu apa cari teman? Cari ilmu akhirnya dapat ilmu sekaligus dapat teman. Kalau orang itu menanam padi, rumputnya akan ikut tumbuh. Kalau orang itu menanam rumput, padinya tidak akan ikut tumbuh. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala tok ikhlas, maka fa insyaallah Allah akan ngasih bonus-bonus yang lain. Tapi kalau kita niatnya dunia, kita tidak akan dapat apa-apa kecuali dunia itu. Baik, orang yang ketiga Ibu. Orang yang ketiga ini dia ini ahli sedekah. Ahli sedekah. Dia ditanya sedekahnya itu karena Allah, kan? Jawaban Allah apa lagi? Kamu berdusta. Kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kamu dusta, kata Allah, tapi kamu itu melakukan sedekah itu karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Tuh, ini namanya mizan batin. Diiling-iling segala sesuatu itu diniatkan karena Allah. Bukankah jenengan kalau ngomongan begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kan selalu ngomong gitu tak kita itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Saya khawatir, kita semua khawatir di sini kita sudah capek melakukan kebaikan dong-dongi ning yaumal qiyamah. Apa dong-dongi itu? Apa dong-dongi? Ya wis ngono iku lah jenengan paham lah dong-dongi apa ya. Iya. Sudah tenanan golek ilmu, tenanan ngibadah, tenanan maca Quran, sungguh-sungguh beribadah bla 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 bla.
Ternyata nanti di yaumal qiyamah Allah berkata, kamu dusta, sholatmu dusta, ngajimu dusta, baca Qur'anmu dusta, sodakohmu dusta. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Maka mencari ilmu itu wajib hukumnya diniatkan karena Allah tok itu dulu, wis. Enggak usah yang aneh-aneh. Enggak usah yang aneh-aneh. Bismillah, kalau memang berangkat dari rumah aku kate ngaji, ya wis ngaji, sudah. Enggak ada yang lain-lain. Enggak ada yang lain-lain. Ada hadis yang semacam ini, Masya Allah. Ya, hati-hati. Kira-kira usah mlebu surga enggak orang itu yang mencari ilmu karena dunia itu. Man ta'allama ilman, hadis riwayat Abu Dawud ya, yang bawah ini baris yang kedua. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah azza wa jalla. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bi wajhillah azza wa jalla, dari apa-apa yang seharusnya wajahnya Allah itu yang dicari. Artinya yang seharusnya orang itu mencari ilmu itu karena Allah, tapi apa? Ini la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya. Dia tidak mencari ilmu, dia tidak belajar ilmu kecuali untuk mendapatkan bagiannya dia di dunia. Berarti golek ilmu niatnya dunia, bukan karena Allah. Maka apa? Masya Allah. Coba perhatikan, lam yajid arafal jannati. Dia tidak mendapatkan baunya surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sekarang jenengan tak tanya, leknya kalah no anak iku niatnya apa kira-kira? Dek, awakmu sekolah ya dek, sing pinter, engko cek pinter golek duit. Masuk ke sini apa enggak? Masuk ke sini apa enggak? Kenapa kok tidak? Lah ya dia termasuk melanggar hadis ini apa enggak? Dek sekolah sing tenanan ya dek, engko cek pinter golek penggawean. Kira-kira jenengan itu mengajarkan anaknya untuk mendapatkan surga atau tidak? Kalau saya ngomong begini kalau sama anak saya, wis silahkan mau ngambil jurusan apa yang kamu pengen. Ya, niatkan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti kamu mau jadi apa sesuai dengan jurusanmu yaitu Allah. Kalau memang nanti ternyata dan memang ini kebanyakan di kalangan manusia, dia mengambil jurusan A ternyata kerjanya tidak sesuai jurusannya ya akeh. Itu saja cukup sudah. Kenapa? Saya bilang khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat kepada manusia. Terus tanya, ya mosok gak boleh mengambil jurusan? Boleh, silakan. Tidak ada yang larang. Jenengan memasukkan anaknya ke jurusan kedokteran, monggo silakan. Tidak ada yang salah. Tapi niatkan karena Allah. Perkara engkau dadi dokter apa ndak itu bukan urusannya jenengan. Banyak toh orang yang sekolahnya S3 di Rusia, mulai-mulai bukan jadi dosen, bukan jadi rektor, tapi pulang ke rumah jadi pemulung, kan banyak kan? Ada yang sekolah S2 bukan jadi dosen, tapi malah jadi dodolan pelembungan. Ada yang jurusan dokter, lulus dari dokter bukan malah jadi dokter, malah jadi penyanyi yo akeh. Jadi kita ini mengambil jurusan yang disukai oleh anak itu dalam ranah cuman ikhtiar karena Allah, tapi diniatkan karena Allah, dan mudah-mudahan itu diberkahi Allah, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat. Karena tadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Mau ngambil dokter silahkan, mau ngambil farmasi silahkan, mau apapun sudah. Tapi niatkan karena Allah. Jangan sampai kita ini kena ancaman Rasulullah dari hadis ini. Ya, tadi kan bilang Rasulullah,
tidaklah seorang itu mencari ilmu karena ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, masih ingat kisahnya Qarun? Qarun itu kan sukses ya Bu, kaya. Qarun ketika ditanya dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi, itu di dalam surah Al-Qasas ya, di tengah-tengah itu. Aku iki iso sugih kata Qarun. Aku bisa kaya kata Qarun. Saya bisa sukses kata Qarun. Karena saya itu punya ilmu. Karena saya punya ilmu. Allah ridha apa enggak Bu? Enggak. Terusannya ayat nanti di situ ada kalimat wa khasafnahu wa bidarihi al-ardh, dan kami benamkan, tenggelamkan Qarun itu beserta rumahnya ke bumi. Allah tidak ridho. Clear ya? Selama ini kan yang banyak orang menyekolahkan anaknya kan niatnya itu. Yang banyak. Rata-rata kan gitu kan. Perkaranya nanti dengan kita kuliah A, B, C, D, E, kemudian dimudahkan untuk mendapatkan dunia, itu wis bonusnya dari Gusti Allah. Itu saja kalau saya itu pribadi begitu. Akhirnya nanti kan ada orang yang takut menyekolahkan anaknya ke pondok. Ojo sekolah di madrasah, ojo sekolah di pondok, engko ya apa kerjane, engko coba golek duite, kan begitu kadang. Betul apa ora? Akhirnya tidak mau masuk ke pondok. Enggak mau masuk, anaknya enggak dipondokkan, enggak. Ya, jadi jangan begitu, jangan begitu. Masuk ke madrasah aliyah mau, janganlah madrasah. Anak saya ingin ngambil ini kok ngambil ini. Ternyata kan di madrasah aliyah pun yang di situ banyak jurusan agamanya, banyak pembelajaran agamanya, anak juga bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk ke farmasi, kan bisa. Kalau saya pribadi memang mengharapkan anak itu ya jangan hanya sekedar umum, tapi juga agama. Dan nanti pun juga sesuai dengan cita-citanya. Masuk man 1, masuk man 2, umpamanya. Toh masih bisa daftar ke kedokteran, masih bisa, ke farmasi masih bisa, dan seterusnya. Tapi dengan catatan itu tadi, jangan niat golek dunia. Nanti berarti kita tidak akan mendapatkan bau surga. Yes, clear ya. Lanjut. Ar-rihlatu fi talabil ilmi. Ar-rihlatu itu mengadakan perjalanan. Fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Ada fadilah tersendiri kalau jenengan itu keluar rumah untuk mencari ilmu. Saya contohkan, jenengan duduk di sini mencari ilmu, dapatnya berapa? Rasulullah mengatakan begini, dan ini tidak bisa diganti dengan jenengan ngaji di YouTube. Wis aku gak teko nang Abdullah, wis aku tak neng omahe lewat live-nya saja, beda nanti dapatnya itu. Rasulullah mengatakan begini, ma ijtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu mereka duduk di rumah-rumahnya Allah. Untuk apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab-kitab Allah, baik membaca yang lafdhiyah ataupun membaca yang tidak lafdhiyah, artinya hukmiyah, membahas isi. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan kepada satu sama lain. Maka apa? Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalatuhumus sakinah wa dzakarallahu fi man indahu. Dapatnya 4 kalau mau duduk seperti ini. Cari ilmunya Allah. 1, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka itu diliputi oleh malaikat. Di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, innal malaikata la tadau ajni hataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka, ya, meletakkan sayap-sayap mereka ridon li talibil ilmi, karena ridho, hormat, menghargai orang yang mencari ilmu. Wong malaikat saja sampai meletakkan sayapnya loh untuk orang yang mencari ilmu seperti ini.
Dan itu kemudian para ulama mengatakan selama mereka itu duduk di majlis taklim itu mencari ilmunya Allah itu, malaikat itu bersama mereka dan mendoakan mereka sampai mereka pulang. Ini tidak bisa didapat dari YouTube kalau jenengan duduk di rumah. Apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalatumus sakinah, mereka mendapatkan ketenangan. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah itu menyebut mereka itu sebagai hamba-hamba Allah. Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dola eman toh? Eman orang itu tidak duduk di majelis taklim. Belum lagi nanti kalau jenengan jalan dari rumah ke sini ke masjid, maka itu apa? Rasulullah pernah mengatakan, pas ketika Nabi mengatakan, mau enggak kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa? Para sahabat, mau ya Rasulullah. Di antaranya itu kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Maka ketika jenengan dari rumah ke sini jalan, maka setiap langkah itu oleh Allah diangkat derajat, setiap langkah itu diangkat dosa. Dapatnya berapa berarti, Bu? Berarti 4, berarti sekarang 6. Diangkat dosa, diangkat derajat. Wis didongakne malaikat, dosane diangkat, derajatnya diangkat, untuk rahmat dan sebagainya. Itu fadilahnya orang yang mau duduk di majelis taklim itu. Tapi sekarang sampai hari ini pun kita mencari orang yang rutin untuk ngaji ilmu itu kan ya tambah suwe tambah angel. Karena media sosial yang begitu gampang diakses. Beda. Pak, saya cukup saja di YouTube, dalam di YouTube buka kan wis iso padha ae. Enggak sama. Enggak sama. Antara rumah dengan masjid lebih mulia masjid. Terus otomatis itu dari situ saja sudah kelihatan. Ya, clear ya. Ini ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW ya, yang Jabir bin Abdillah, salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, itu mendengar kalau ada seseorang yang mendengar hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia akhirnya beli seekor unta, fashtaraitu ba'iran thumma shadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi asyam. Ini Jabir bin Abdillah begitu mendengar ada seseorang yang mendengar hadisnya Nabi Muhammad SAW, dia beli seekor unta, dia melakukan perjalanan selama 1 bulan penuh untuk pergi ke Syam demi mendapatkan apa tadi? Hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang luar biasa. Lah kita halo, itu Masya Allah sahabat pada zaman itu, karena memang belum ada media sosial, untuk mendapatkan hadis, riwayat hadis, dia akan melakukan perjalanan untuk mendapatkan hadis itu. Enak jenengan sebenarnya kalau ada media sosial, tapi mohon maaf, media sosial itu dimanfaatkan untuk yang lain-lain, bukan untuk itu. TikTokan, Facebookan sing aneh-aneh, ndelok YouTube yang YouTube sing aneh-aneh. Nauzubillah min dzalik. Nanti HP-nya jenengan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jari-jari jenengan yang untuk memencet itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Jabir bin Abdillah sampai melakukan perjalanan berapa, Bu? 1 bulan untuk mendapatkan ilmu. Imam Asy-Syafi'i pun juga begitu. Pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negara-negara lain untuk mendapatkan ilmu. Ibunya Imam Syafi'i cuma ngomong begini, kamu jangan pulang kalau tidak membawa ilmu. Nah gitu toh Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i itu ilmunya sudah banyak dan kemudian pulang. Pas ketika pulang, dia itu menyuruh muridnya untuk mengabarkan kepada ibunya dengan membawa harta benda. Wong jenenge wong kiai, ulama besar. Pas ketika dia mau pulang, warga dan sebagainya itu nyangoni dan sebagainya.
Pas sebelum Imam Syafi'i datang, sang santrinya bawa harta-harta itu ke rumahnya ibunya. Ibunya nggak seneng, terus ngomong begini, kembalikan uang ini kepada Imam Syafi'i. Saya tidak butuh ini. Saya cuma butuh Imam Syafi'i datang kepadaku membawa ilmu. Selama sekian tahun dia mencari ilmu. Kalau kita bagaimana? Anakku kalau mulai lek sukses dhisik, mulai nggo motor seneng. Mulai nggo duit seneng. Perkarane anak iso salat apa ndak? Cuek. Perkara anak hafal Quran apa ndak? Cuek. Perkara anak iso maca Quran apa ndak? Cuek. Yang penting anakku iso tuku iki. Itu orang sekarang. Kalau ibunya Imam Syafi'i ya, wis bawa balik. Saya gak butuh harta ini, bawa balik ke Imam Syafi'i. Bilang sama Imam Syafi'i, saya hanya butuh bawa ilmu. Tunjukkan selama bertahun-tahun belajar ilmu itu apa. Makanya lek mondoknya anak, lek mulai tesen di omah. Le mondok dapat apa kamu? Berapa surat yang sudah dihafal? Berapa juz yang sudah dibaca? Itu. Kalau ibunya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita juga seperti ibunya Imam Syafi'i. Ya. Single parent itu. Ibunya Imam Syafi'i itu mendidik Imam Syafi'i. 7 tahun sudah hafal Al-Quran plus terjemah dan tafsirnya. Ya, usia berapa tahun itu hafal kitab Al-Muwatta. Begitu dia datang ke Imam Malik untuk belajar kitab hadis Al-Muwatta, sudah tidak bawa buku, sudah dihafal plak. Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Jabir bin Abdullah mengadakan perjalanan jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Apatah lagi kita, Abdullah sama rumah kita berapa meter sih? Apa mana sih ngomai mek cedek ngarepe masjid ini. Omahe ning ngarepe masjid pas kok ngaji kok angel, masyaallah, nauzubillah min dzalik. Kita kadang-kala jalan pakai sepatu olahraga, pakai topi, jalan berapa kilo kuat. Masa masuk ke masjid yang hanya 100 meter, 500 meter kok gak kuat. Apa yang berat itu? Apa yang bikin berat? Nah, ayolah. Itu namanya ar-rihlah fi talabil ilmi. Clear ya, Bu? Insyaallah. Kira-kira rumahnya yang paling jauh dan paling dekat pahalanya lebih banyak mana? Jauh. Berarti lah saya ngomong cedek no leren muter-muter dhisik boleh ndak? Oh, mae sing muter-muter dhisik oleh ya. Nanti rumahnya depan rumah itu muter-muter sik. Ndak ya, ndak. Wis oke, tak guyoni jangan ngantuk. Saya juga ngantuk ini kan. Lanjut nomor 3. Ini sampai nomor 6, sudah setengah 5 kurang. Adamul julusi wastal hilqati. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Makanya dalam posisi majelis taklim itu sering disebut dengan halaqah ilmu. Halaqah ilmu itu, halaqah namanya hilqah. Hilqah itu kan lingkaran, melingkar. Memang kan adabnya mencari ilmu itu mendekat kepada sang guru. Ya, tapi jenengan sama saya jangan. Ini tidak karu-karuan nanti malahan. Memang etikanya itu jenengan nanti kalau punya ustazah ya, mungkin lebih dekat dengan ustadz itu semakin baik. Semakin jauh dari sang ustadz semakin gak baik. Kadangkala di dalam mencari ilmu itu ono sing senengane ngadoh. Pak, kan sekarang sudah ada sound system, andai kata jauh atau dekat kan sama saja, bukan masalah itunya. Saya tanya, Rasulullah pada zaman Nabi itu tidak ada sound system, suaranya Nabi bisa menjangkau gak? Itu Nabi Muhammad itu kalau sholat Id di lapangan kan, berapa yang datang? Tidak ada sound system. Para sahabat mengaku bisa mendengar dengan jelas total. Itu mukjizatnya Nabi ya. Beda dengan kita di sini. Jarak 100 meter mulai gak bengok, gak krungu. Nah, karena memang konteks mukjizat yang semacam itu tidak ada hubungannya dengan masalah sound system ini, tidak enak.
Tapi keberkahan untuk dekat, semakin dengar apa yang diucapkan sang pemateri dan lebih berkah di situ. Makanya ada istilah halaqah, makanya muter gitu, seret. Lah itu ndak boleh kita duduk di tengah-tengah halaqah kecuali sang pemateri. Itu. Tapi kalau ini sudah bagus lah. Biasanya kan ndak gini kan biasanya. Ini biasanya nggak begini biasanya kan gitu. Tapi alhamdulillah di majlis-majlis taklim seperti kayak majlis Lu'lu' al-Jannah di Sulfat itu duduknya seperti ini tak. Kemudian di Ar-Raudhah duduknya juga seperti ini. Di Nur Hasanah juga seperti ini. Jadi memang Masya Allah di majlis-majlis taklim yang kita itu. Nah baik, lanjut ya. Berarti semakin dekat semakin bagus, semakin ngadoh semakin gak bagus. Ojo nyingit ae talah. Baik. Nomor 4, ini ada hubungan apa dengan masalah keilmuan? Adamus sab'i, ndak kenyang. Kalau jenengan termasuk orang yang suka mencari ilmu, nomor 4, jangan suka kekenyangan. Ya, weteng iku ojo senengane warek-warek terus. Lho apa hubungannya, Pak? Ibu, kok Bapak sampean? Apa hubungannya kenyang dengan ilmu? Bal-balik warek kayak ilmu apa? Satu, ngantuk. Sing kene ngomong sing kono ngantuk. Itu imbas daripada suka kekenyangan itu. Ya. Orang yang suka terus kenyang itu menyebabkan hati yang keras. Sementara hati itulah pusat daripada keilmuan itu. Saya contohkan begini, mohon maaf. Rasulullah itu mencontohkan hati manusia, orang yang mendapatkan ilmu itu seperti tanah dan air hujan. Seperti tanah dan air hujan. Ada naqiyatun, ada ajadib, ada qi'anun. Nah ini jenengan pernah dengar itu enggak? Ilmu itu diibaratkan oleh Rasulullah air hujan. Sementara hati manusia, karena memang namanya menerima ilmu itu hati sebenarnya kan. Walahum qulubul la yafqahuna biha itu. Lah hati manusia di dalam menerima ilmu itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti tanah. Ada model tanah itu yang namanya naqiyatun. Begitu dia mendapatkan yang namanya air hujan, yumsiku al-ma'a wa yumbitu al-kala'a wal usba al-kathir. Ada jenis tanah itu yang ketika dia mendapatkan air hujan, dia mampu menyerap, menahan, sekaligus menumbuhkan air. Menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman. Ini model hati yang pertama. Begitu itu ilmu dapat diserap, dipahami, diamalkan. Ini jenis hati yang pertama. Ada yang kedua namanya ajadib. Ajadib itu yumsiku al-ma'a wala yumbitu al-kala awal usba. Ada jenis tanah itu dia menerima air, dia cuma bisa menyerap, bisa menahan, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini jenis hati yang pas ketika mendapatkan ilmu, dia bisa nerima, dia bisa menahan, tapi tidak bisa merubah perilakunya. Ya, ini masih mending. Proses ilmunya sudah dipahami, sudah dicatat dan sebagainya, masih mending. Lah yang repot itu yang ketiga, Ibu. Namanya qi'anun. La yumsiku al-ma'a wa la yumbitu al-kala'a wal usba al-kathir. Ada jenis tanah yang dia itu nyerap air yo enggak, menumbuhkan tanaman-tanaman yo enggak. Ini jenis hati yang ketiga, ketika mendapatkan ilmu, paham yo ora, nerimo yo ora, diamali yo ora. Ayo kita termasuk yang mana? Bu, termasuk jenis tanah yang mana? Yang pertama ya, insya Allah.
Ya, kalau jenis yang kedua berarti mau iso nyatet, mau iso diwaca, mbok diamali mbok ndak karo. Itu jenis tanah yang kedua. Apalagi yang ketiga. Wong nyatet ya ora. Paham ya ora. Diamalne ya ora. Lah itu sing bahaya itu. Biasanya mlebu kiwa metu kiwa. Masuk kanan telinga kanan, keluarnya juga telinga kanan, balik kabeh. Insya Allah di sini ndak kok, insya Allah. Lah di antara yang bikin nomor 3 iku ya nomor 4 iki. Senengane wareg. Masih ingat ya, yang membuat hati kita sehat itu khilaul batni, mengosongkan perut. Kan obatnya hati ada 5 toh Bu? 1, obatnya hati ada 5. 1, qiraatul Quran ma'tadabbur, baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Yang kedua, mujalisatus salihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga apa Bu? Khilaul batni. Apa khilaul batni itu? Mengosongkan perut, puasa, lapar. Yang nomor 4, salatul lail, salat tahajud. Yang kelima, adzikru, zikir. Lah poin nomor 3 tadi namanya khilaul batni. Orang-orang dulu loh, nuwun sewu loh Bu. Orang-orang di pondok-pondok itu kalau tirakat itu Masya Allah. Senin Kemis dia puasa, Ayamul Bait dia puasa. Ya makanya ilmunya itu gampang. Lah sekarang ndak ya. Saking wareken maru lepas ngaji ngantuk. Maru sembojong suwenden merem mantuk-mantuk. Bablas wis. Itu namanya ada musyabahi. Ada musyabahi. Biasakan nanti puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bait, itu saja dulu. Kalau memang nanti kuat ya puasa Daud. Dan ternyata memang itu khilaul batni, itu bisa menata hati, bisa mengobati hati, dan itu hubungannya dengan namanya ilmu. Bedakan nanti antara orang yang suka tirakat. Ya, maksudnya tirakat itu bukan tirakat yang seperti orang Hindu, Buddha, itu bukan. Yang saya maksud tadi itu ya poso, ya apa. Dengan orang yang senengane warak gitu. Itu mesti lebih oke yang pertama. Di pesantren dengan anak yang tirakat dengan yang tidak tirakat beda Bu, jauh. Saya mengalami itu 7 tahun lek tirakat iki sampai kuru begitu. Ya oleh ya ngene iki insyaallah. Ya, kadang puasa sampai 3 hari mutalaah macam-macam. Ya dapatnya seperti ini. Dapatnya seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ojo kakean warek-warek. Makanya kalau makan itu dibagi berapa perut? 3. Nanti adab makan minum sudah dibahas belum? Oh belum ya. Mau dibahas itu. Ya, adabnya makan itu piye? Kira-kira makan pakai jari 3 itu iso apa ora? Mangan rawon piye gitu. Nanti ada seperti itu. Nanti adab makan. Ada nanti kita bahas konteksnya seperti itu. Baik. Jadi makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di sini fathulusun lito'ami. Perut itu ya Bu ya dibagi 3. Fathulusun lito'am, sepertiga untuk makanan. Wathulusun lisyarabi, sepertiga untuk minum. Wathulusun linnafsi, sepertiga untuk udara. Caranya Nabi makan itu seperti ini. Makanin Nabi itu sehat juga. Kalau kita mungkin apa? 2/3 makanan tok. Yang sepertiganya air tok. Sementara untuk udaranya ndak ono. Kadang-kala sampai kate ngadeg itu bingung. Saking wareknya. Itu menurut Rasulullah tidak sesuai dengan beliau, tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nomor 5, at-tathabbutu fil futyah.
At-tathabbutu fil futya itu yang mempunyai makna secara linguistik itu berarti menetapi fatwa. Maksudnya piye? Ini loh Bu, kalau di sini dikatakan begini. Man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Barang siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, kana ithmuhu ala man aftahu, maka dosanya itu atas orang yang memberikan fatwa. Di sini pentingnya menuntut ilmu. Kita nggak boleh gampang untuk menetapkan hukum kalau kita nggak ngerti. Dan kalau mencari ilmu berarti cari pemateri yang memang punya kompetensi. Karena nanti di akhir zaman akan muncul istilah ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu Bu? Ruwaibidah itu orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi agama, tapi berani bicara tentang masalah agama. Ya, sebenarnya tidak paham dia tentang masalah agama. Ya, belajar agamanya di Amerika. Padahal belajarnya bukan pada konteks sumbernya. Jadi liberal. Nanti memang di akhir zaman akan semakin banyak. Maka di situ ada istilah ulama su dan ulama khair. Nanti di akhir zaman itu akan terjadi 4 hal. Dan ini sudah terjadi semua menurut saya itu. Apa yang paling itu di 4 hal yang terjadi di akhir zaman itu? Kita kan sudah akhir zaman ya Bu. Betul ya, kita sudah akhir zaman kan ini kan? Zaman fitnah. Kata Nabi nanti itu maya baqa al-islamu illa ismuhu. Islam nanti itu tinggal namanya. Maksudnya Islam itu tinggal namanya, kata para ulama apa? Semakin banyak orang Islam yang tidak paham agamanya sendiri. Untuk ghirah mencari ilmunya agamanya sendiri itu sudah semakin susah. Itu nanti semakin banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri, semakin banyak nanti. Cara wudhu yang benar saja tidak ngerti, cara sholat yang betul nggak ngerti, itu kan nanti akan muncul begitu. Akhirnya dia lebih cenderung menerima hal-hal yang sebenarnya dia tidak tahu. Orangnya tidak punya kompetensi karena dianggap punya kompetensi, kemudian ngisi kajian ternyata dia tidak punya kompetensi. Wes tambah dhallu wa adhallu, kata Rasulullah Muhammad SAW itu dhallu wa adallu. Nabi mengatakan lagi nomor 2, ma yabqa al-Qur'anu illa rasmuhu. Nanti Al-Qur'an itu tinggal tulisannya saja. Maksudnya piye? Semakin banyak umat Islam yang tidak paham Al-Qur'an. Loh Pak, saiki banyak orang yang hafid Qur'an. Iya, tapi kira-kira paham apa enggak? Hafal oke, saya banyak menemukan anak-anak yang hafid Quran itu akhlaknya enggak sesuai dengan yang dia hafal. Yang ketiga apa? Wa masajiduhum amiratun. Ya, wa hiya qurabun minal huda. Nanti masjid-masjidnya umat Islam itu megah-megah. Uwapi. Tapi jauh dari petunjuknya Allah. Masjidnya gede-gede, uwapi-api, jamaah ya ora enek. Lek ono pengajian sing teko mek piro. Lek jamaah subuh sing teko mek piro. Itu nanti akan semakin banyak masjid yang bagus-bagus. Weh donature blek ngono. Baru karpete empuk. Mari ngono AC-nya wadem. Jumatan ditutup sejuk. Baru no khotibe lek ceramah mendayu-dayu, kalem suarane. Turu kabeh. Masyaallah, nanti begitu kan. Nah, oke. Yang nomor 4 ini sesuai dengan kajian kita ini. Ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimis sama. Ulama-ulamanya umat Islam nanti yang muncul adalah sejelek-jeleknya manusia yang ada di kolong langit. Kenapa? Wa min indihim takhruju al-fitnah. Justru dari ulama-ulama tersebut akan timbul kekacauan-kekacauan di kalangan umat. Umat tambah bingung. Ulama bingung apa maneh umat tambah bingung.
karena memang betul-betul tidak punya kompetensi agama, tapi diangkat sebagai seorang ulama dan dia kemudian memberi fatwa. Makanya saya bilang ada ustadz selebritis, ada ustadz yang memang betul-betul bukan selebritis, nggak terkenal, biasa saja, tapi ilmunya luar biasa, niatnya yang ikhlas membangun umat itu luar biasa. Tapi ada yang selebritis, ya, tampil di televisi bolak-balik, tapi sebenarnya kompetensinya tidak ada sama sekali. Ya cuman itu tadi diambil guyonnya, diambil apanya. Baru begitu suruh ngimami pelewetot-peletot gak karu-karuan. Nah itu nanti akan muncul, itu namanya era ruwai bidah. Wes terakhir, al-ibtiadu anil mahasi, menjauhi dari maksiat. Kalau tadi ku ojo warek-warek, jangan kenyang-kenyang, membuat hati keras. Dan sekarang yang berikutnya, jauhi maksiat. Ada kalimat dalam Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya piye? Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kamu. Itu loh. Jadi orang itu semakin bersih hatinya, semakin cepat dia akan memahami keilmuan. Karena nanti akan muncul kalimat al-ilmu nurun. Pernah dengar itu, Bu? Le arek SMP SMA apal itu, arek pondok-pondok itu. Al-ilmu nurun. Dadi golek pas ketika ulangan mesti nurun kancane. Lek ulangan mesti nurun kancane, karena dia bilang apa itu al ilmu nurun, ilmu itu nurun, tadi malah nyontoh. Bukan begitu, iku larek pondok dipleset ning ngono kuwi. Ya, jadi kayak dulu itu biasa ngono kadang arek jeneng arek pondok, lek belajar matematika ngono aduh wis wegah wis. Belajar fisika nih wegah, termasuk saya dulu belajar matematika mesti hilang. Kuliah ya, sampai saiki masalah matematika itu rada angel. Baik. Lanjut. Jadi maksiat, semakin banyak maksiat, semakin terhalangi ilmunya Allah itu masuk. Semakin banyak dosa, ilmunya juga semakin tidak barokah. Semakin banyak dosa, semakin mudah lupa dari ilmunya Allah. Lupa karena faktor usia. Saya masih ingat Bapak Kiai Haji Basori Alwi Singosari itu. Beliau sampai sepuh, suaranya juga masih apa? Masih enak, ngajarkan Al-Qur'an masih enak, makharijul hurufnya masih jelas, hafalan Qur'annya juga masih oke, dalil juga masih oke. Itu saking bersihnya hatinya beliau. Meninggalnya kan di RSI itu di situ. Indah sekali meninggalnya beliau itu. Senyum begitu. Orang yang betul-betul memperjuangkan Al-Quran, hati yang bersih. Tapi ya ono podo-podo kiai ini, begitu pas ketika sakaratul maut ditalkin malah misuh-misuh ya ono. Nah, ya ono podo-podo rumah sakitnya ya podo di kono. Tapi sini talkin beda sing situ, masya Allah, senyum indah sekali, la ilaha illallah, pas meninggal. Sing situ malah misuh-misuh. Jenengan termasuk yang mana nanti? Termasuk insya Allah. Maka biasakanlah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah jauhi maksiat-maksiat itu. Semakin jauh dari maksiat, maka ilmu itu akan semakin dekat. Semakin banyak maksiat, ilmunya Allah akan susah untuk masuk dalam hati kita. Makanya kalau ada yang bertanya sama saya, Ustadz, saya ingin ngaji, Ustadz. Ya, kalau ngaji ke sana saya ikut sana sini. Tapi untuk bisa mengingat-ingat ilmu yang sudah diberikan itu kok susah amat ya. Saya bilang di antaranya maksiat itu. Kemudian apa lagi? Hubbud dunia. Yang ada di sini cuman dunia.
Ya, ilmunya Allah tidak akan bisa bersatu dengan dunia. Tapi bukan berarti kita jauh dari dunia. Nggak. Dunia tetap kita ambil tapi jangan melekat di dalam hati kita. Oke. Itu nanti ada istilah adabud dunya waddin. Adab menyingkapi dunia dan adab menyingkapi agama. Wes sampai nomor 6 cukup. Itu adab kita mencari ilmu, adab menjadi sebagai seorang yang mencari ilmu. Ada yang didiskusikan, monggo silahkan. Iya. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Monggo ibu-ibu kita sambung dengan tanya jawab. Ada yang sudah menyimpan pertanyaan, silakan disampaikan kepada Ustadz. Oke, baik. Oke. Namanya maksiat, saya jawab langsung ya Bu ya. Namanya maksiat itu berarti sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang melanggar syariat, itu namanya maksiat. Contoh, ya, apa namanya? Sim paling ringan apa ya kira-kira ya? Seharusnya kan membicarakan orang lain itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Bicara boleh, monggo silakan. Tapi pas ketika kemudian membicarakan kejelekan orang, dibuka kejelekan orang, lah berarti sudah keluar dari aturannya. Berarti ghibah ini maksiat. Lah maksiat itu pasti dosa. Itu. Maka ada khotiat, ada kabair. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Kalau untuk dosa besar itu banyak, seperti minum minuman keras, itu dosa besar. Membunuh, itu dosa besar. Makan riba, itu juga dosa besar. Dan nanti ada yang namanya khotiat. Dosa-dosa kecil. Pas ketika enak-enak bersepeda motor, tanpa sengaja mukanya melihat sesuatu yang, nah itu juga khotiat namanya. Berarti maksiat tadi apa Bu? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang keluar dari kaidah-kaidah aturan syariat. Itu maksiat namanya. Kalau orang itu keluar tidak berhijab berarti maksiat. Karena seorang wanita wajib pakai hijab, gitu loh. Ada yang lain, monggo. Nah, karena pertanyaan berarti 100% paham kabeh, Bu. Nggih, insyaallah. Nggih. Nggih. Orang ngaji lewat YouTube, lewat Zoom umpamanya, itu gimana ya? Saya tetap mengatakan sesuai dengan dalil-dalil yang saya sampaikan secara konkret. Kita memang mendapatkan ilmu, iya. Kita memang mendapatkan ilmu, betul. Kita mendapatkan manfaat ilmu, iya. Tapi kita tidak akan mendapatkan 5 hal yang saya sampaikan tadi, 6 hal tadi yang saya sampaikan. Tidak. Apa gak boleh kemudian ngaji lewat YouTube? Kira-kira kalau umpamanya YouTube itu siaran langsung, live, atau cuma dipotong-dipotong hingga salah paham? Kan banyak semacam itu. Kita suka ngambil yang short, yang video pendek-pendek itu, padahal kadang-kala itu kan belum lengkap. Nah, maka memang ya oke lah, oke, enggak ada salahnya selama memang itu tidak menjadikan gagal paham. Ya, tapi fadilah yang 6 yang saya sebutkan kita tidak dapat. Kita tidak dapat. Jadi kalau kita nanti datang ke masjid seperti kita ini, kita dapat fadilah 6 itu ditambahi dengan dapat ilmu. Itu bedanya di situ. Bedanya di situ. Ya. Pak, aku neng Surabaya
kemudian ustadznya ada di Malang, dan saya mengikuti live karena memang tidak bisa datang. Nah, itu beda lagi. Tapi tetap fadilahnya tidak seperti orang yang datang di masjid. Itu. Kalau memang jenengan tidak ada repot, tidak ada sibuk, tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka yang lebih afdal datang ke masjid. Nggih. Gitu nggih, Bu. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Nggih. Lain ada? Oh nggih, monggo. Agak kurang jelas di kelima, Ustadz. Tidak boleh menetapkan hukum itu tadi. Istilah apa? Tabib apa? Oh ya, yang fatwa. Oh nggih. Fatwa itu kayak semacam begini contoh. Jenengan tanya sama saya tentang masalah hukum dan kemudian saya menjawab hukum-hukum tersebut. Ini namanya fatwa. Dan orang yang memang tidak punya kapasitas, kompetensi di dalam masalah agama tidak boleh berfatwa. Makanya nanti di Arab Saudi itu adalah Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuth Al-Arabiyah. Itu kayak semacam majelis ulama Indonesia. Maka yang itu lembaga fatwa berkenaan dengan masalah-masalah umat, hukum-hukum, itu mereka Al-Lajnah Ad-Daimah itu. Kalau di Indonesia namanya MUI. Kita mau menghukumi pesantren Zaitun umpamanya, maka kita serahkan kepada MUI bagaimana MUI menggali hukumnya, bagaimana pesantren Zaitun. Dan Panji Gumilang perlu dipenjara atau tidak, kan begitu. Itu adalah harus ada kapasitasnya sendiri. Dan kalau di dalam konteks sebuah negara itu ada yang memang ditunjuk formal oleh pemerintah. Itu kalau di NU ada apa namanya? Bahsul Masail. Di NU ada namanya Bahsul Masail. Mereka menggali-gali hukum dan untuk difatwakan kepada saudara-saudara kita NU. Dan di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih. Dan itu menjadi lembaga fatwa untuk memutuskan hukum-hukum yang disampaikan kepada warga Muhammadiyah. Di Al-Irsyad ada apa namanya? Lembaga fatwa namanya Ifta ya. Itu juga ada. Lah itu namanya fatwa. Kalau saya seperti ini menyampaikan apa yang saya tahu dari Al-Quran dan Sunnah dari para ulama, ini berarti saya berfatwa. Lah kalau kita itu kemudian memfatwakan sesuatu yang salah, gitu, jenengan yang mendengarkan ini tidak ada berdosa. Yang nanggung dosa saya yang memberi fatwa. Dan nah, ini yang menjadi beban itu yang orang yang berfatwa pertama. Ya, makanya memang kalau kita itu, mohon maaf, untuk memberikan fatwa, maka di sini dikatakan oleh Nabi ya tadi ya, man afta bi ghairi ilmin kana itsmuhu ala man aftahu. Barang siapa yang dia memberikan fatwa tanpa ilmu, maka dosanya itu adalah ditanggung orang yang berfatwa. Ya itu tadi akan berantai begitu tadi. Itu nanti akan menjadi dosa jariyah. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Dulu pernah saya sampaikan masalah semacam itu. Maka hati-hati. Maka ketika kita ditanya oleh orang, ya entah saya, entah jenengan ditanya sama orang, maka betul-betul jawablah sesuai dengan keilmuan. Kalau memang betul-betul tidak mengerti, lebih baik bilang saya tidak tahu. Begitu. Dan andai kata ada kemudian kita menyampaikan ini dalilnya begini kok, ini dalilnya begini, itu ijtihad nanti konteksnya semacam itu. Gitu Ibu namanya fatwa. Maka hati-hati. Pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang kepalanya bocor kan, masih ingat itu kan? Kepalanya bocor. Terus dia tanya kepada sahabat yang satu ini, gimana? Saya tayamum ataukah saya mandi?
Apa kata sahabat itu tadi? Ya mandi seperti biasa. Begitu setelah mandi dia mati. Nabi malah ngelok nih nyeneni. Dia mengatakan dia telah membunuh saudaranya. Kalau memang dia seharusnya tidak paham, tidak boleh memberikan fatwa. Itu masalahnya begitu berat. Kalau jenengan kemudian memberikan fatwa yang ternyata salah, ya jenengan akan mendapatkan tanggungan dari orang yang melakukan fatwa jenengan yang salah tadi. Itu namanya fatwa. Lah maka dari sini ada dua hal. Ambil fatwa dari orang yang memang punya kompetensi. Berarti Pak, kita memilih pemateri Pak. Betul. Cari pemateri yang pas ketika menyampaikan materi itu memang dia menyampaikan dasar-dasar hukum yang jelas. Maka kayak seperti saya berupaya setiap kali ngasih materi ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ini begini supaya tidak salah. Itu maksud saya begitu. Karena ada orang-orang yang menafsirkan secara logika. Contoh, ada orang mengatakan zina itu bisa ditebus dengan 2 juta. Lagi piye modelnya? Dari mana dia dapat ini? Ada lagi yang disertasi, doktor lagi. Zina itu boleh selama begini syaratnya, begini. Suka sama suka, tidak ada yang tahu bla bla bla. Repot model fatwa begini. Ada profesor lagi, cewek profesornya lagi. Dia bilang LGBT itu penyakit, itu halal itu tidak apa-apa. Kayak piye model. Ini fatwa-fatwa yang ngawur-ngawur semua. Maka jangan diambil fatwa-fatwa yang model begini. Itulah maksudnya. Berarti memilah pemateri yang punya kompetensi, yang betul-betul punya dasar, punya dalil, itu penting. Penting. Gitu Bu, itu namanya fatwa. Jenengan selama ini yang jenengan pegang fatwanya siapa? Halo? Jenengan bermadhab atau tidak? Ya nanti masalah madhab, masalah apa itu nanti belakangan kita akan bahas. Dan itu masih masalah ilmu. Boleh gak ada Pak kita bermadhab dan sebagainya. Boleh gak kita talfik, boleh gak kita taklid macam-macam, nanti kita ada bahas sendiri sebenarnya. Itu saja, oke? Tuh. Boleh. Dengan catatan begini, jenengan saya tadi ngaji. Kata Ustadz begini, dalilnya ini. Berarti jenengan itu bukan taklidnya bukan ke saya, tapi ke dalil yang disampaikan. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau untuk bertaklid buta kepada orang itu yang tidak boleh. Tapi yang diperbolehkan bagaimana kita mengikuti dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, itu sebenarnya kita ikuti. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang firqah di dalam masalah itu. Bagaimana kayak Syiah itu yang kayak apa, itu gimana menanggapi masalah hadis itu gimana. Terus Mu'tazilah itu yang kayak apa, Khawarij kayak apa, berkenaan masalah ilmu itu kayak apa. Jadi kita pelan-pelan. Oke. Kita ngaji yang ringan-ringan aja dulu. Ojo ngaji abot-abot sih. Nggih. Nanti kalau kepengin ngaji sing abot-abot ya anu. Nggih. Saya kira cukup Ibu. Saya tutup dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan, yaitu tentang adab dalam mencari ilmu. Kiranya ini sangat terkait ya ibu-ibu dengan kewajiban kita dalam bertolabul ilmi. Mudah-mudahan memberikan manfaat, bisa kita serap untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa bersama Ustadz tadi.